Kriteria istri masa depan. Lo gimana cara lo berdamai sama kekurangan yang gak sesuai sama ekspektasi? Tidak, aku tidak mau berdamai. Gue ngomong, aku suka kamu pertama emang karena visual. Jadi tolong dijaga visualnya. Ketika dia gemuk ya gue suruh kurusin. Ya gue pasti ngomong, kok kamu tetap gendut? Lu bilang gitu, kok kamu tetap gendut? Gemuk ya? Pengen lo kayak gini, supaya gue betah di rumah, supaya gue gak kabur ke lain hati, supaya gue gue capek kerja, gue ngeliat lo tuh enak banget ya gitu. Kalau blek ketek-tek kan kayak Sebelum pulang bro, kita ngomongin apa? Kriteria istri masa depan. Masa depan? Maksudnya kawin lagi? Enggak, kan ceritanya. Oh, kalau dulu kita masih bujang. Iya. Oh. Lo pasti ada ini kan, ada ketentuan sendiri ketika lo memilih pasangan lo. Ada lah. Ada gak sih? Ada. Ada kan? Gimana coba? Apa kriteria lo harus ini apa namanya? Dulu pas masa bujang jago ya. naik motor. Kalau dulu bisa standing kalau naik motor. kalau nyokap gue tuh suruh bilang kalau nyari calon istri tuh yang bisa nyetir katanya, karena gue biar disetirin. Mak gue bilang. Kok lo yang disetirin? Gak tahu, soalnya mak gue itu selalu manjain gue kan. Jadi kayak emang bener-bener bahkan istri pun suruh nyari yang bisa nyetir biar gue bisa disetirin katanya. Coba yang lo inginkan dulu, yang lo mau dulu. Yang gue mau ya dulu ya. Dulu sebelum itu. Menikah ya, sebelum menikah. Sebelum nikah. Nyari kriteria cewek udah pasti tinggi. Tinggi gue 181. Lo nyari yang berapa? 4 meter? Enggak lah, ya setidaknya enggak. Yang penting jangan lebih tinggi dari gue. Ya minimal 175 lah waktu itu. Segua dong. Hah? Wah. Ya kalau lo mau jadiin istri kedua gak apa-apa. Waduh, terus? Ya terus tinggi udah pasti. Rambut panjang. Rambut panjang. Karena gue gak suka cewek rambut pendek. Ini ngomongin kesukaan dulu nih. Makanya kalau orang nanya kayak hatinya kentut, enggak lah, enggak hati, pasti pertama itu fisik. Kalau lu pasti ya. Fisik ya. Ya udah pasti cantik dong, cantik. Pintar tadinya tuh. Gue tahu tuh lu emang gitu. Yoga ini orangnya memang dia visual banget. Jadi dia yang penting visualnya tuh ya. Kalian lihat studio ini nih, muka kita ya kan, looks semuanya. Yang penting tuh visualnya menarik. Cantik, karena menurut lo itu enak ya dilihat. Iya, pertama dong mata lah. Mata. Kalau jadi lo dari mata baru turun ke hati. Makanya lo kasih hati ya, agak di belakang ya. Agak belakang. Yang penting visual dulu gitu. Kalau lo? Sebenarnya cantik gitu-gitu udah pasti. Tapi kalau gue lebih ke lebih ke sifat. Sifat. Awal yang gue liat tuh sifatnya. Oh, sifat. Berarti secara personal ya. Personalitinya. Atau kalau sifat kan pasti behaviornya dia. Oh, behavior. Oke. Jadi kadang misalnya kayak dulu ya kayak ketemu cewek, gila nih cewek cantik banget gitu ya, putih, tinggi. Ternyata waktu di beberapa case gitu, misalnya dia lagi berhadapan sama orang lain selain gue kayak kok dia ngerespon orangnya nggak sesuai standar gue gitu. Padahal gue juga nggak baik-baik banget. Cuman misalnya dia ngerespon tuh marah-marah atau ya pokoknya nggak sesuai ekspektasi gue. Dan itu lo bikin lo ilfil atau lo? Ilfil. Gue langsung udah secakap itu aja ilfil. Dulu ya, lo bayangin gue pernah waktu masih kuliah deh kayaknya, lupa gue. Jadi kayak janjian gitu mau ketemu sama nih cewek. Janjian di PS. Janjian tuh jam 12 atau jam 1 gue lupa deh. Pokoknya ya gue kan anaknya super on time ya. Gue datang lah jam 1. Terus habis itu pas gue udah nyampe, gue chat nih orang gak ada, gak dibales, gak apa segala macam. Bener-bener gue nyebelin banget nih orang. Sampai gue nunggu 1,5 jam. Berarti jam 1 ke jam setengah 3. Jam 2 udah 1 jam gue nunggu di restoran itu. Gue udah mau cabut, dia baru ngechat, Andri sorry gue bentar lagi sampai. Dia nyampe akhirnya jam 2:30. Dari jam 1 gue nungguin dia 2:30. Dia datang, cantik gak? Dia datang duduk langsung, aduh sorry ya tadi gue di jalan macet telat gini-gini. Terus dia datang buka, taruh HP, lempar, terus dia ngerokok. Gue kayak itu lu langsung lo ilfil. Habis itu lu gak akan temuin lagi. Tadinya mau nonton. Terus dia langsung nanya, kita jadi nonton kan? Gue belum beli tiketnya sih. Gue belum beli tiketnya sih. Gue kayak ada urusan. Itu bukan Cindy kan? Bukan. Oh bukan. Lo tau gue kan, gue kayak gue harus cabut sih. Gue kan kalau udah gak suka ya udah langsung. Gue harus cabut sih. Kayaknya ada apa gitu. Gue ada alasan aja gitu. Ya gue ngelihatnya dari sifatnya gitu. Maksud gue dia gak ngehargain waktu itu fatal sih. Tete juga dulu sering telat. Tapi karena gue tahu dia datang dengan look cantik dan jadi emang dia effort puas kayak ya udah gitu. Toh juga nggak urgent gitu. Kecuali kalau udah urgent gue bilang kayak nggak usah ini deh. Ya, pertama berarti kalau lu dari looks ya, dari looks. Kalau gue dari behaviornya sifatnya dia. Kemudian kalau gue baru
ininya apa namanya pikiran kalau gue. Oh berarti intelektualnya. Iya, intelektualnya. Oke. Gue juga suka sih cewek pintar. Gue Tapi ya ada ya kalau soalnya gue ngerasa kalau dia intelektual, maksudnya dia pintar dalam banyak hal, dalam banyak artian gitu ya. Dan dia juga behaviornya baik, gue rasa dia pasti tahu cara berpakaian dan cara dandan dan cara apa-apanya. Itu tuh menurut gue akan mengikuti kalau gue kebalik. Iya. Ya walaupun ada orang yang emang cantik dari lahir, tapi part 2 itu tadi menurut gue jadi ngikutin, ngerti gak sih lah? Oke. Karena lu berpendidikan atau lu wawasan lu luas. Jadi secara tidak langsung dia ikut sendiri dengan. Maksudnya kan dia berpakaiannya, ya gue nggak tahu ya, mungkin ada juga yang enggak ya, cuman ada sih yang cuek mungkin ya. Iya, tapi gue ngerasa kayak gitu. Terus lu harus sefrekuensi nggak? Karena gue tahu, gue tahu frekuensinya. Lu harus sefrekuensi nggak? Sefrekuensi gue nggak terlalu untuk apa ya? Gue harus ini deh, harus nyambung banget, nggak juga. Karena gue orangnya tuh sebenarnya tipikal yang butuh ketenangan, nggak banyak ngomong. Jadi kayak menurut gue kayak nggak usah sefrekuensi banget, nggak apa-apa. Kita tetap harus punya kehidupan sendiri-sendiri dong. Gitu loh. Gue ngerasa begitu karena menurut gue kayak kan banyak orang kayak gue tuh pengen punya pasangan yang sefrekuensi. Dulu tuh gue nggak mikirin itu, gue mikirin visual aja udah. Visual cantik, memperbaiki keturunan gue. Kalau gue punya anak gue cantik-cantik atau ganteng-ganteng gitu kan. Gue mending adjust daripada harus kayak, karena gue nggak pernah pacaran anjir dari dulu. Oh iya, lu nggak pernah pacaran? Nggak pernah pacaran gue. Tapi gue dulu juga merasa gue kayaknya harus nyari yang sefrekuensi deh gitu kan. Jadi gue ngerasa dulu tuh kayak harus selalu sefrekuensi gitu kan. Tapi ternyata menurut gue kayak gak ada orang di dunia ini yang bener-bener match banget. Ya. Ngerti gak lu yang kayak lu sama pasangan lu akan 1000% match tuh kayaknya. Berarti bener dong waktu susah banget. Pilihan gue. Tapi kan itu baru tahu ketika kita sudah menikah. Ada di sana. Iya. Harus dari keluarga yang gimana nggak? Lu ada spesifik nggak? Misalnya kayak keluarganya dia pengusaha atau apa atau enggak mungkin ya kadang nggak harus selalu ke uang sih, mungkin keluarganya lu tahu nih background, lu berarti lebih ke background keluarganya. Lu pertimbangin itu nggak dulu? Enggak. Waktu pas gue mertimbanginnya manusia dianya maksudnya dalam artian cewek itu di saat itu apakah dia sudah mempunyai karir atau sedang merintis, dari segi ekonomi seperti apa itu. Jadi gue ngelihat ceweknya dulu. Nah makanya kenapa gue nyari kriteria yang mungkin cewek itu secara independen, tapi kalau dia punya ternyata udah kaya, udah punya rumah atau apa, gue nggak akan maju. Tapi kalau selama masih merintis dua-duanya, itu gue hajar. Makanya gue nyari cewek itu dari situ gitu. Gue dulu juga nggak nyari sih kayak harus dari background keluarga yang kayak kaya banget atau dari orang tua yang hebat banget, itu enggak. Mungkin buat orang-orang yang belum menikah itu bisa jadi bahan pertimbangan juga sih, Gak? Mungkin sekarang karena sekarang tuh kayak kalau zaman kita dulu mah nggak, mana ada lu mikirin kayak sabi nih gua aja mikirin ada yang mau sama gue aja, syukur waktu itu. Siapa? Kan maksudnya gue nyari cewek yang mau sama gue aja waktu itu syukur. Misalnya dia punya masalah apa sama masa lalunya dulu yang ada hubungan sama keluarga yang misalnya kita tahu deh sekarang belum sembuh nih gitu. Kalau belum sembuh, ternyata nanti pas lo menikah tuh dar. Jadi concernnya banyak banget sekarang itu. Iya. Harus hal yang diperhitungkan untuk mencari kriteria pasangan tuh udah kayak punya standarnya lebih tinggi. Bibit bebet bobotnya, terus trauma-trauma masa lalu, terus lo belum lagi sekarang tuh hal-hal apa yang udah punya, apa yang udah dimilikin sama masing-masing pasangan itu jadi pertimbangan bahwa kita pisah harta atau enggak dari awal ngomongin jadi banyak banget gitu, makanya pressure mungkin itu salah satu banyak orang-orang nggak mau nikah, ribet, ya kan? Faktor pekerjaan. Jadi bahan pertimbangan lo nggak? Pekerjaan ya, karena kalau gue sih dulu bukan soal pekerjaannya, lebih kepada karena gue di industri entertainment, gue mau nyari pasangannya di industri entertainment juga, karena mereka secara tidak langsung udah tahu background gue nanti akan ke depannya gitu. Kalau gue faktor pekerjaan waktu itu gak terlalu berpengaruh kalau gue. Maksudnya kayak ya gue ngerasa kalau lo udah ini harusnya lo bisa kita bisa saling terima lah. Gue merasa gitu, gue terima pekerjaan lo terima pekerjaan gue. Nih, lu udah nonton Sore belum? Udah. Sore si istri dari masa depan. Udah. Bagus gak filmnya menurut lo? Oke, bagus. Itulah yang tadi kita ngomongin tentang keinginan dan kebutuhan kan. Ya kan. Jadi kita pengennya tuh cewek yang kayak
sabi banget gitu, yang kayak Yang tinggi, cantik, sesuai lah ya. Iya. Satu hal yang lo mau yang ada di istri lo. Yang jadi kriteria kan tadi tuh yang banyak utama. tuh. Kriteria kan ada banyak tuh. Rambut panjang, pintar, behavior oke. Tapi kalau dari semua hal, satu hal yang lo mau itu ada di istri lo. Cita-cita dia waktu itu salah satu poin penting yang gue tanya waktu gue deketin cewek. Cita-cita lo apa? Dan ternyata cita-cita si Tete adalah ibu rumah tangga. Kenapa gue kejar? Gue ngerasa nanti di keluarga dia akan prioritasin suaminya, anak-anaknya gitu. Karena dia udah gak ngejar karir menurut gue. Dan Itu satu hal yang lo mau. Dan gue ngerasa di Jakarta ini setiap gue ketemu cewek yang gue deketin, gak ada yang punya cita-cita jadi ibu rumah tangga. Semuanya karir semua. Iya sih. Ya iya sih bener juga sih. Lo? Satu hal yang gue mau behavior. Oh behaviornya. Iya. Sesuai berarti. Ya beyond expectation gue bahkan. Oh ya? Di atas ekspektasi gue. Jadi ya gue nggak bilang ya gue harus bilang istri gue baik atau apa gitu ya. Cuman ini kan hal yang gue sebenarnya baru bisa tahu ketika gue udah tinggal satu atap, ngerti gak lo? Bentuk pengertiannya, bentuk cintanya, bentuk sayangnya tuh ternyata bukan cuman lewat ungkapan sama tindakan, tapi lewat pengertian kecil-kecil yang dilakuin dari hari ke hari gitu, ngerti? Okay. Respon masalah dengan baik itu menurut gue itu yang gue butuhin ternyata yang ada di dia gitu, ngerti gak lo? Itu sebenarnya gue jadi ego banget, tapi gue tahu itu gue butuh. Untungnya gue dapetnya dia, ngerti gak sih lo? Iya. Yang paling dari semuanya, yang paling nomor satu ya adalah sisi kebaikannya dia ini. Iya. Terus sekarang bagaimana kita akhirnya menerima kekurangan dari pasangan lo setelah lo udah dapetin ya, karena itu nggak ada di kriteria lo. Maksud gue, bagaimana cara lo berdamai sama hal itu? Misalnya kayak dia nggak sesuai kriteria lo, masalah tingginya atau kan lo visual banget tuh, masalah rambutnya misalnya dia segini nih, lo gimana cara lo berdamai sama kekurangan yang nggak sesuai sama ekspektasi? Tidak, aku tidak mau berdamai. Lu gak berdamai? Enggak, bukan gak berdamai. Kejar itu gitu ya? Iya, Tete itu karena gue suka visual, gue ngomong aku suka kamu pertama emang karena visual, jadi tolong dijaga visualnya. Jadi emang makanya dia ketika dia gemuk ya gue suruh kurusin gitu. Kan soalnya banyak tuh orang yang bilang kan. Iya. Di waktu pas Tete habis hamil itu kan. Nggak terima padanya, ya gue terima di posisi itu, nggak apa-apa, gue nggak komplain. Orang habis hamil wajar. Tapi ketika dia tidak memperbaiki badannya lagi, ya gue pasti ngomong, kok kamu tetap gendut, nggak olahraga. Kamu jadi lu bilang gitu, kok kamu tetap gendut? Gemuk ya, gitu sih. Mungkin dia akan sakit hati, tapi kan emang dia harusnya sadar bahwa gue waktu suka sama lo karena visualnya. Yeah. Nah ketika gue nanya, lu suka gue karena apa? Karena gue secara pola pikir dan pinternya. Ya gue jagalah kepintaran gue harus tahu apa yang ketika dia nanya, gue bisa jawab. Ketika dia butuh bingung dengan masalahnya, gue bisa ngasih solusi. Ya gue jaga itu gue, otak gue gitu. Ya look juga, gue juga memperbaiki badan. Maksudnya kayak istilahnya, biasanya gue kan dulu jerawatan, ya gue skincarean, merawat diri gitu. Biar ya sama-sama lah. Nah ini mungkin banyak orang yang salah ngertiin sih. Maksudnya orang bilang, lu pengennya istri dandan mulu, orang dia di rumah. Orang dia lagi ini, namanya juga ada punya anak 2 atau anak 1 harus gini-gini. Ini teman-teman yang salah di rumah menurut gue. Menurut gue kalau si suami atau pasangan lo, si cowok ya, gue ngomong dari perspektif cowok. Kalau si cowok ini dia ngomong gendut lo gitu, tapi in a good way ya, dalam artian kayak si cowok ini punya ekspektasi tertentu kepada pasangannya. Itu harusnya pasangannya bukan melihat itu sebagai ancaman atau sebagai kayak, kok lu ngatain gue gini, bukan. Itu bentuk sayang si suaminya, menurut gue si pasangannya ke si istrinya. Karena di titik ini suaminya dengan sadar dia ngasih tahu, gue pengen pasangan hidup gue yang seperti ini. Gue pengen lo kayak gini supaya gue betah. Subteksnya ya, supaya gue betah di rumah, supaya gue nggak kabur ke lain hati, supaya gue ya gue capek kerja, gue ngeliat lo tuh enak banget ya gitu. Kalau blek ketek-tek kan kayak tapi ini real bro gitu. Maksud gue ya at the end balik ke orangnya masing-masing. Lo mau ini ngomongin visualnya, lo mau jaga badan atau enggak terserah lo gitu. Tapi kalau misalnya once dapet pasangan yang kayak lo gitu yang emang anaknya visual banget, menurut gue itu udah masuk ke tahap pengertian sih. Oh iya si istri yang ngerti, si suaminya ngejar gue ke sini. Tapi kan si suami juga ada tahapnya dalam artian, oh istri gue tuh maunya gue kayak gini. Si suaminya pasti kita ngelakuin juga kalau secara tidak langsung. Yes. Ikut berkembang. Ekspektasinya lah ya.
Dan itu emang proses, kecuali gue minta dia kurus dalam waktu seminggu, ya nggak mungkin dong. Tapi ketika dia punya usaha itu, nah gue appreciate gitu bahwa dia tetap menjaga badannya. Gitu. Lu suka nggak kalau istri lu harus istri lu lu harus nanya mulu dandan? sekarang gue tanya lu. Apa? Lu gimana sama istri lu, sesuai nggak, berdamai nggak tadi? Jawab dulu. Sesuai. Jangan gue mulu, emang gue bintang tamu. Ayo, Kita jelasin. bintang tamunya berdua teman-teman. Lu ada nggak hal Gue yang kalau berdamai? misalnya kayak gini, tapi lebih sering gue sih kayak gue habis mandi terus gue ngaca, aku gendut banget ya, gue bilang. Tapi gue gitu. Lebih ke lu. Iya gue, terus nanti bini gue ngecengin gue, kamu gemuk nih gini, tapi masih lucu-lucuan ya. Itu mungkin jadi pacuan gue buat olahraga juga sih. Tapi si Cindy juga suka gitu, iya ampun aku ini banget nih, kaki aku gede. Atau biasa lah ya, itu kan apa ya kalau cewek atau cowok ngerasa lagi overweight atau apa kan kayak gitu kan. Aku gini. Tapi sebenarnya gue sudah melakukan itu dari dulu banget, dari bahkan sebelum nikah gue sering kayak gitu. Gue sebenarnya sering ngasih push ke si Cindy supaya dia rajin olahraga. Karena gue suka olahraga. Ya. Tapi secara tidak langsung lo lebih fokus ke bentuk visualnya atau emang kesehatannya? Kan itu bareng. Kalau olahraga tuh bareng dong. Kalau olahraga lu punya badan bagus, visual kan, kesehatannya plus juga. Atau lu dapat kesehatan, badannya itu pasti mengikutin. Gue jadi suka. Makanya gue pilihnya, lu rajin olahraga deh. Lu dapat dua-duanya, dapat semuanya. Pikiran seger, fresh, badan bagus, ya dong. Berarti lo juga tetap harus menjaga itu di hubungan kalian berdua, bahwa olahraga itu salah satu hal yang penting yang harus terus dilakukan. Jadi apa hal? Hanya mulu? Enggak, ini hal apa yang benar-benar kekurangan apa yang benar-benar lu peluk dari istri lu? Kalau tadi kan lu berdamai nih, dia nggak mau, dia harus kurus atau apa, lu nggak mau berdamai, ya udah lu turunin berat badan lu ini. Kalau gue kayak ya udah kita olahraga, tapi kan ada hal-hal lain nih kayak mungkin kekurangan kecil atau besar yang lu bisa peluk dan berdamai sama itu. Dari point of view lu ya. Ternyata luka-lukanya banyak banget. Itu sih yang gue peluk. Luka-luka masa lalunya banyak banget. Itu yang bukan membatasi ya, yang gue berusaha untuk berdamai ya, karena udah nggak ngomongin soal fisik dan segala macam, soalnya itu lebih ke psikologi dia gitu. Yang tadinya gue pikir dia independen, dia tuh sebenarnya independen. Cuma ternyata ketika dia punya pasangan, punya sisi di mana dia itu rentan gitu loh. Jadi kayak gue berdamai sama itu, bahwa kayak oh ya udah berarti emang ada luka-luka yang harus entah disembuhkan atau kita obrolin atau dipeluk, atau dia juga harus berdamai gimana, support dia, nemenin dia ya, kayak tapi momen itu kan momen prosesnya itu proses tuh berat dan itu cukup di luar ekspektasi gue sih gitu. Seru dan kan? Seru gitu ya, bener ya, kayak kata Sore, akhirnya gue mendampingi dia mendampingi gue gitu loh, yang itu kan di luar plan sebenarnya. Ternyata ada sifat-sifat yang tadinya kenapa gue nyari cewek lebih tua, terus habis itu keibuan, yang punya cita keibuan, ternyata walaupun dia punya sisi itu, ternyata di balik itu semua dia jauh lebih rentan gitu loh daripada yang gue lihat gitu. Nah itulah ini yang gue coba berdamai, dan gue coba mengerti, perlu kita beresin bareng-bareng gitu. Itu. Lu? Oke, kalau gue kan hal yang gue peluk ya dari kekurangan. Gue mulai dari kekurangan gue dulu ya. Gue orangnya kayak nggak sesabar itu kan, nggak. Aslinya tuh gue nggak sesabar itu. Maksudnya gue bisa sabar tapi nggak selalu. Kalau lagi nggak waras, maksudnya lagi nggak aware banget, nggak sesabar itu. Tapi banyak hal-hal kecil yang dari dia tuh yang kayak kadang memantik amarah gue sekelebat cepet-cepet gitu loh. Kayak misalnya cara dia ngomong sama gue, atau cara dia ngasih perhatian ke gue yang nggak full. Gue nggak, sedangkan gue maunya kalau perhatian full. Kita ngomong kayak gini nih, gue sukanya. Dia kadang misalnya sambil ngurusin hal lain gitu. Cuman dulu gue tuh sebel banget kalau kayak gitu-gitu. Jadi gue sering ngomongin lah. Gue suka minta gitu. Gue kalau ngomong, akhirnya lu minta. Iya gue minta, gue maunya lu fokus ini itu. Cuman namanya manusia ya, kadang kan ya dia juga kalau lagi sadar, oh ya ada Andri ngomong, ditaruh HP-nya, dia ngobrol gitu kan. Tapi kalau enggak kan kadang ada pekerjaan, ada apa gitu di sini juga yang nggak bisa ditunggu. Sambil ngomong sambil gini, kalau sambil ngomong sambil main HP kan enggak kebagi kan. Jadi nggak fokus sebenarnya ke guanya kan. Cuman kalau sekarang gue udah berdamai sih sama itu. Karena kadang-kadang walaupun gue mau marah atau gue mau tegur atau apa, gue ngerasa kayak itu kan cuma hal kecil ya. Ada hal besar lain ternyata di luar ini yang dimana dia punya pengertian lebih jauh
dan lebih sabar dalam hal mengertiin gue. Jadi gue langsung mikirnya ke situ, ngerti gak lo, kayak gila dia aja kalau gue lagi marah, kalau lagi apa tuh ngertiin gue tuh kayak seluas samudra gitu loh ininya bro, pengertiannya gitu. Masa gue cuma ini kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya gue tetap tegur sih. Tapi itu hal yang gue akhirnya lu coba ngertiin. Yang gue coba ngertiin sih, yang gue coba peluk sih. Aduh, apa nih bro? Kalau ada yang bisa lu per hari ini ya, itu kan tadi kita istri dari masa depan hari ini. Hari ini. Kalau lu mau ngomong sesuatu ke istri lu, apa? Itu bisa berupa ini sih. Berupa apa? Unek-unek lu. Unek-unek. Unek-unek lu atau enggak ya bisa wejangan atau kayak cuman pengen kata-kata lu dari hati juga nggak apa-apa. Ya tapi bukan kayak jalinan kasih ya, ini bukan. Tapi bebas sih. Gue pengen tahu aja sih. After lu dari dulu di Pasuruan, terus ke Jakarta, makan sampah, ya kan? Habis itu sekarang udah punya duit buat makan, buat traktir semua orang. Terus istri lu nemenin juga dalam sampah, perjalanan lu. Apa yang lo mau omongin? Gue? Apa yang gue nggak romantis? Nggak harus kayak ngomongin apa? Ntar, lu dulu deh kasih contoh. Gue nggak ngerti. Lu apa yang pengen ngomongin lu? Apa yang pengen gue omongin ke istri gue per hari ini? Per hari ini. Terima kasih sudah menjadi istri yang luar biasa hebat dan kuat menghadapi dunia ini, ya kan? Apalagi menghadapi gue. Terus gue akan berusaha mengertiin lo sebisa mungkin gue, dan sisanya good luck buat kita menghadapi dunia. Tapi gue yang gue omongin ini realita kan, ini bukan. Iya kan? Yang gue pengen sampai, lu udah itu aja. Ada tambahan? Lu dulu. Gue. Itu tadi gue udah. Yang kalau gue pengen sampein bahwa kayak kita harus berdiri di kaki masing-masing. Terima kasih sudah nggak menggantungkan hidupnya ke gue dan gue nggak menggantung hidupnya ke dia. Kita berdiri sendiri as human, manusia, dan terima kasih sudah bersedia untuk jalan bareng. Jadi gue nggak nuntun dia, even dia atau nuntun gue. Jadi kita as partner. Itu proses ke situ tuh jauh banget, lama banget menurut gue ya, dalam proses 7 tahun ini. Jadi kayak menurut gue kayak ya gue mau ngucapin terima kasih itu aja sih gitu. Akhirnya apa yang gue mau, bukan yang gue harapkan selama ini untuk as partner itu baru terasa beberapa 6 bulan ke belakang. 3 bulan ke belakang lah. Terus gila, gue kayaknya ada di dalam proses perjalanan itu deh. Bangga. Gitu ya, pokoknya buat istri kita di rumah yang lagi nonton, ada istri gue kalau ini lagi di studio juga lagi nonton. Pokoknya thank you. Gue nggak bisa romantisan karena ya udah jangan. Lu pengennya pasangan lu romantis, lu sendiri nggak romantis, kayak gue dong romantis. Romantis nggak tuh? Aku mau bilang ya. Ya dia tahu lah kurang lebihnya maksud gue gitu. Aman. Jadi sebelum pulang kita tos dulu apa salam dulu? Tos dulu. Tapi intinya berarti kriteria istri lo yang dari masa depan yang dulu lo pikirin ternyata hari ini tercapai nggak? Tercapai. Tercapai ya, gue juga. Ya kurang-kurangnya ya maklum lah. Ya, tapi kalau dari persentase 1/10 ya apa sih? 1 sampai 100 garis besar itu 80% ada. Oke lah 80%. Loh? Gue 90%. Anjay, udah mantep banget tuh. Iya, karena ditonton orangnya. Bercanda. Oke, sebelum pulang. Kita Thank you bro. See you man. See you.